Assalamualaikum Mulai aja, Lin. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mencoba mempresentasikan dari database Oracle, yaitu yang berkaitan dengan inventory. Yang pertama akan dijelaskan oleh Adit. Silakan, Mas. Ahmad Siddiq Alimudin. Di sini saya sebagai project manager untuk project inventory ini. Jadi basic kita yaitu tentang kasir penjualan serta kayak penjualan transaksi dan sebagainya. Jadi di sini saya merangkum beberapa backlog atau disebutnya kayak carding gitu, kebutuhan kita nantinya ke depan seperti apa. Terus di sini ada sprint backlog, yaitu permintaan dari usernya, dan juga review-review sedikit. Terus di sini ada in progress kita. Jadi setelah dari hasil sprint backlog ini, apa yang akan kita proses masuk ke in progress. Terus di sini ada sprint complete-nya yang terakhir kemarin tanggal 10 bulan Januari. Dan ada beberapa juga yang belum sempat atau kita buat dari hasil backlog yang ada di sini. Oke, di sini saya jelasin secara sedikit. Pertama, yang paling terpenting di backlog ini, intinya kita ingin membuat sebuah aplikasi website inventory untuk kebutuhan sebuah toko. Jadi di backlog ini ada beberapa poin, yaitu mendapatkan transaksi penjualan, pembelian, serta laporan dari setiap penjualan. Ini agak typo sedikit, maaf. Terus dapat mengekspor laporan dalam bentuk CSV, Excel, dan lain-lainnya. Kemudian ada inventory, kita juga buat untuk sistem analisisnya juga, untuk membuat dan perancangan proyeknya. Ada desain, dan dari beberapa pertemuan kita sebelumnya, kita ada melakukan Zoom meeting dengan Bapak dosen terhormat. Di antaranya yaitu admin dapat menentukan nama, alamat, serta level usernya. Terus kemudian ada penambahan inventory barang oleh user yang ditentukan gitu. Terus menentukan gaji karyawan, terus juga bisa terkoneksikan ketika laporan itu diinput atau inventorinya diinput, maka akan tampil di halaman user atau tampil di dashboard. Kemudian dapat ekspor laporan juga. Terus masuk ke in progress-nya. Di sini saya sudah membagi tugas ke beberapa bagian. Yang intinya di sini backend bekerja sebagai database-nya atau proses serta controller datanya dan logikanya juga. Kemudian oleh front end juga pada website, nanti kita juga menggunakan API. Pada kasus ini kita menggunakan PHP dengan frameworknya CI. Terus kemudian masuk lagi, ada lagi desain websitenya, kerangka kerja analisis atau flowchart-nya untuk tahap awal. Terus juga ada bagian dokumentasi dan laporan yang dimana mereka merangkum kerangka kerja dan membuat laporan untuk membantu keempat bagian ini. Terus di tanggal 10 bulan Januari kemarin, kita sudah menyelesaikan beberapa laporan-laporan atau fitur-fitur yang sudah berjalan dan dapat digunakan di website kita. Di antaranya yaitu dapat menampilkan inventory barang, dapat membuat user dengan nama, alamat, dan level usernya masing-masing. Terus kita juga sudah mengkoneksikan PHP dan database Oracle-nya. Ini untuk bagian backend. Terus ada pelaporan dan dokumentasi
yaitu mulai dari perancangan hingga proses serta sampai ke tahap akhirnya, yaitu berupa website. Terus desain tampilan juga sudah selesai yang ingin dibangun. Kemudian ada untuk frontnya kita pakai yang tadi saya katakan HTML, CSS, JavaScript serta Vue. Untuk fitur inventory barang, transaksi, scan barcode, eksplorasi laporan kita juga sudah selesai. Di sini sudah komplit. Kemudian ada dashboard untuk menampilkan rangkuman kepada user. Jadi untuk memudahkan setiap user gitu. Terus untuk beberapa fitur yang belum kita selesai, yaitu diantaranya ada pengajian karyawan. Di sini saya agak sedikit bingung mengkoneksikan pengajiannya itu di user apa gitu. Terus ada kayak icon juga di frontnya. Kita ada beberapa yang ibaratnya belum. Terus tampilan front end-nya juga masih agak kurang maksimal. Ada beberapa icon juga yang masih belum terimport gitu. Terus ada beberapa bug pada backend-nya. Itu saja dari saya untuk penjelasan dari tentang Scrum Master-nya. Nah, kemudian kita akan lanjut lagi ke tahap awal perancangan sebuah website ini, di mana nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Novia. Ya, silakan waktunya. Ya, baik. Saya Novi. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari proyek kami. Di sini warung kopi itu terdapat yang sering disebut juga warkop, adalah tempat sederhana yang di dalamnya terdapat orang-orang dari berbagai kalangan. Salah satunya adalah wadah, yang merupakan tempat ngopi atau sering disebut dengan istilah warkop. Dan di sini rumusan masalahnya itu bagaimana membuat aplikasi untuk mencatat pesanan konsumen, dan bagaimana membuat aplikasi pesanan yang langsung terintegrasi dengan bagian kasir dan dapur, dan bagaimana membuat laporan berdasarkan informasi yang dibutuhkan oleh pemilik. Dan tujuannya itu pembuatan aplikasi untuk pencatatan pesan dari konsumen. Yang kedua, pembuatan aplikasi yang langsung terintegrasi dengan bagian dapur. Yang ketiga, pembuatan aplikasi untuk mendapatkan laporan berdasarkan informasi yang dibutuhkan. Di sini ada ruang lingkupnya. Ruang lingkup terdapat pembuatan aplikasi ini hanya dibuat untuk cache wadah. Pembuatan aplikasi ini tidak ada fitur inventory. Pembuatan aplikasi ini berbasis untuk admin, kasir, dapur, pelayanan. Pelayanan menggunakan web view. Dan di sini ruang lingkupnya ada dua, yaitu software dan hardware. Software itu terdapat sistem operasi, Microsoft Word, bahasa pemrograman, dan basis data, web server, dan browser. Dan di sini hardware-nya itu terdapat spesifikasi RAM, spesifikasi hard disk, keyboard dan mouse, monitor. Dan aplikasi ini tidak bisa berjalan apabila tidak ada jaringan wireless-nya. Dan selanjutnya akan dijelaskan Selanjutnya dijelaskan oleh Mbak Ririn. Silakan waktunya. ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan analis perancangannya. Jadi sebelum merancang kita menganalisa dulu apa kebutuhan dari si aplikasi ini, kemudian bagaimana cara merancangnya. Yang pertama ada use case. Use case di mana ada 3 aktor, yaitu konsumen, kasir, dan manajer. Konsumen bisa melakukan aktivitas pemesanan, transaksi, stroke. Kemudian di kasir. Kasir bisa melakukan aktivitas login, laporan pemesanan, dan buat laporan. Di manajer bisa melihat laporan, kemudian laporan pembelian, dan laporan keuangan. Yang kedua ada class diagram.
kelas diagram di mana terdapat 8 tabel, yaitu konsumen. Konsumen di sini ada atributnya yaitu jumlah menu, harga, bayar, kembalian, struk, yang bisa melakukan CRUD yaitu mengisi, membuat, dan melihat. Kemudian di menu pemesanan bisa melakukan aktivitas yaitu mengisi, membuat, dan melihat. Di menu kasir yaitu bisa mengisi dan membuat serta melihat dan mengirimkan. Dari ketiga kelas diagram ini yang membedakan kasir, konsumen, dan menu pemesanan yaitu tidak ada menu pengirimannya. Kemudian lanjut ke login user. Login user bisa membuat, mengedit, kemudian mengeceknya. Di aplikasi atau sistemnya bisa melakukan pembelian dan menampilkan profil. Kemudian di transaksi. Transaksi bisa melakukan aktivitas mengisi, membuat, melihat. Kemudian selanjutnya ada admin atau manajernya. Bisa mengisi, membuat, melihat, dan mengirim. Yang terakhir laporan pemesanan. Di laporan pemesanan bisa mengisi, membuat, melihat, dan mengirim. Selanjutnya ada aktivitas diagram kasir, di mana aktivitas diagram kasir ketika user memasukkan password atau username, maka sistem membacanya request. Kemudian database memvalidasi dan mengeksekusi apabila dia gagal, maka invalid. Apabila dia logikanya berhasil, maka berhasil login ke menu utama. Kemudian di activity data pesanan. Ketika kasir menu pesanan, sistem akan request. Kemudian dieksekusi oleh database-nya menu pesanan. Kasir akan menemukan menu sajian pesanan. Kemudian logikanya apabila oke, maka dia data pesannya tersimpan. Kemudian apabila dia tidak berhasil atau batal, maka kembali ke menu pesanan. Selanjutnya, activity diagram keuangan. Di kasir ini ketika memilih menu laporan, maka sistem membaca request. Kemudian database mengeksekusi menu laporan, logikanya apabila dia oke, maka data tersimpan. Apabila dia gagal, maka data akan kembali ke menu input. Di activity diagram laporan, ketika manajer memasukkan username, sistem akan mengirim. Kemudian database akan memvalidasi. Apabila dia benar, maka login valid. Kemudian di manajer akan menampilkan menu laporan. Sistem akan membaca laporan pembelian dari keuangan. Kemudian laporan bisa dilihat. Yang terakhir ada sequence. Sequence diagram login kasir, di mana aktornya ada kasir. Ketika user memasukkan password, maka di sini ada aktivitas form login. Form login akan membacanya username, password. Apabila kontrol login benar, maka data akan menampilkan data user. Kemudian di sini divalidasi. Apabila validasinya benar, maka dia ke menu utama dan menampilkan menu utama. Apabila logikanya gagal, maka dia passwordnya salah, kembali ke password. Data pesanan, usernya kasir. Ketika dia menginput data pesanan, maka form data pesanan akan menampilkan data yang ditambahkan. Kemudian data pesanan akan menambahkan data yang telah disimpan. Di sequence membuat laporan, usernya kasir. Apabila input data laporan, maka form laporan akan melakukan suatu aktivitas data laporan ditambah. Kemudian kontroler laporannya ditambahkan. Data berhasil ditambahkan, kemudian laporan tersimpan. Yang terakhir, data lihat laporan. Di sini ada manajer. Kemudian manajer ini pilih data laporan. Form laporan akan melakukan aktivitas data laporan yang dipilih. Kemudian kontrolernya akan memasukkan kode laporan. Di data laporan akan dieksekusi. Apabila cari laporan, maka laporan ditemukan dan menampilkan data laporan. Data laporan
berhasil ditampilkan. Seperti itu, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Yuan tabel daftar schedule dan biayanya. Silakan Mas Yuan. Oke, untuk daftar tabel ya, schedule-nya di sini ada untuk jenis kegiatan ya. Pemilihan judul riset, terus pengajuan judul, validasi jurnal, briefing dosen, mata kuliah, dan penulis laporan bab. Di sini untuk pemilihan judul riset ya, untuk bulan ya di bulan Oktober di minggu 1, 2, 3, dan 4 ya. Terus untuk pengajuan judul itu di bulan November ya, di minggu kedua. Sama validasi jurnal itu di bulan November di minggu ketiga. Untuk briefing dosen mata kuliah itu di bulan November di minggu ketiga dan keempat. Untuk penulisan laporan bab itu ada dari bulan Oktober ya di minggu keempat sampai bulan Januari di minggu ketiga itu. Oke, terima kasih. Lanjutkan ke Mbak Ririn. Oke, di yang keenam ada analis dan desain sistem. Ini dilakukan pada bulan kedua, yaitu di minggu pertama sampai bulan Desember minggu ketiga. Kemudian di perancangan database. Perancangan database di bulan November minggu kedua sampai terakhir Januari. Kemudian di pembuatan program dan testing implementasi programnya di bulan November sampai Januari. Kemudian finishing laporan jurnalnya dari bulan Januari sampai minggu terakhir. Yang terakhir dilanjut ke bagian desain, di mana di bagian desain ada Mas Hoirul, silakan dipersilakan waktunya. Ya, di bagian desain ya, di sini di rancangan form login. Di rancangan form login itu ada tombol masuk dan keluar. Nah, sedangkan selanjutnya ada rancangan form menu utama. Di rancangan form menu utama ini ada kode transaksi, pelanggan, alamat, total bayar, kode barcode, total bayar, uang bayar, dan uang kembaliannya yang bisa ditampilkan nantinya. Kemudian ada rancangan form data laporan. Nah, di menu rancangan form data laporan ini ada operator ya, level operator. Dan laporannya termasuk pemasok, konsumen, barang, pembelian, penjualan, stok. Nah, di sini juga bisa menentukan aksesnya ya. Nah, selanjutnya di form loginnya, jika sudah jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Kan ada menu admin dan memasukkan password, ada tombol masuk dan keluar atau tutup. Nah, selanjutnya kita masuk ke tampilan menu kasir nih teman-teman. Tampilan menu kasir. Nanti tampilan menu kasir ini ada, kita bisa memasukkan kode produk, terus ada total bayar yang harus dibayar juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu penjualan nih teman-teman. Nah, di menu penjualan ini ada pembelian, piutang, utang, dan lain sebagainya.
Nah, dan di menu ini juga kita bisa mengkonvert nih ke copy Excel, CSV ataupun PDF untuk data transaksinya nanti. Terus di bawahnya lagi ada pengguna. Nah, di pengguna ini tidak banyak, dan tapi kita di sini juga bisa memasukkan kode barang, menambahkan barang seperti itu di menu pengguna ya. Selanjutnya di pengaturan. Nah, jadi di menu pengaturan akan tampilnya seperti ini. Ya, akan ada nama toko, alamat, nomor telepon, email, website, dan lain sebagainya. Kemudian di menu akses ya, di akses di sini kita bisa menampilkan nantinya seperti kan kalau kita masuk sebagai admin. Oke, terima kasih Mas Hoirul sebelumnya. Untuk tahap selanjutnya, kita langsung ke websitenya. Ini kurang lebih websitenya yang sudah kita deploy, jadi bisa digunakan. Jadi kita keluar dulu, kita mulai dari awal lagi. Nah, untuk passwordnya admin 123, kita login. Di sini kita masih pakai. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam menunya, dan di sini udah ada kayak fitur-fitur atau tampilan-tampilan submenunya. Jadi ini yang paling pertama ditampilkan yaitu dashboard atau sebagai home-nya. Dan kemudian di sini ada master-masternya. Nah, di sini ada kayak untuk bahan, kita bisa CRUD ya, atau create, read, update, delete segala macam. Kita bisa update bahan, produk, kita juga bisa menambah. Contohnya di sini saya ingin mempraktekkan bagaimana kita menambah sebuah barang. Misalnya kita di sini kan kayak ada kode barang biasanya AC12 1. Kemudian kita bisa memberikan nama barang. Misalnya di sini sabun Lifebuoy. Kemudian kategorinya bahan udah pasti. Terus di sini satuannya, maksudnya satuan di sini ada BH itu buah, BTL itu botol, pieces, kilo segala macam kan banyak banget gitu. Jadi kita sudah membuat sebuah kayak drop down atau pilihan-pilihan yang dimana kita bisa pilih salah satunya. Misalnya kita ambil ini buah, terus kita ini kayak harga beli atau harga jual sih ya. Sabunnya harganya 10.500. Nah, di sini kita udah kayak mengkonversi untuk rupiah, jadi udah otomatis tanda komennya. Terus kita bisa update untuk stok sekarang. Misalnya sekarang stoknya ada 20. Nah, stok minimal ini ibaratnya apabila nanti kita stoknya itu udah mau habis atau sudah tersisa sedikit, kita bisa atur di sini mau sisa tinggal berapa. Nanti kayak ada semacam tanda gitu sih. Nanti kayak ada semacam tanda gitu yang di sini kita bisa mengecek untuk stok limitnya. Jadi kalau ada stok limit yang ibaratnya kita kan udah setting stok minimal gitu. Jadi misalnya stoknya udah
sama dengan stok minimal dia yang dia inginkan gitu, maka di sini akan masuk ke stok limit. Oke, di sini ada sebenarnya ini untuk icon update sama delete ya actionnya ya. Jadi kalau untuk yang ini, yang pertama ini untuk update-nya, kita update sekarang stoknya tersisa 15 lagi. Kita update, oke udah sukses, tutup lagi. Nah sudah berubah stoknya jadi 15 buah. Kemudian yang di samping ini adalah untuk mendelete-nya. Ya hapus. Oke, di sini sudah terhapus juga. Jadi untuk di sini create update delete-nya sudah berjalan dengan sesuai yang apa diharapkan. Terus masuk di produk juga ada ini untuk data-data produknya sama kayak seperti bahan, cuman bedanya sih dia lebih kompleks gitu ya, lebih banyak variabelnya. Terus di sini kita juga bisa kayak scan barcode. Kayak kita mau scan barcode. Bentar. Mungkin masih ada yang kurang. Maaf, di sini kayaknya masih ada sedikit bug ya. Yang disebut dengan akses. Jadi kita kan di sini ada 3 user. Ada 3 user. Yang pertama adalah master. Jadi master itu kayak sebagai kayak supervisor gitu, atau super usernya. Jadi dia bisa melakukan create, write, update, delete untuk setiap fitur-fitur yang ada di sini. Kemudian di sini ada kasir, dia bisa untuk transaksi khususnya. Kemudian ada laporan juga. Untuk bagian laporan itu pas laba rugi dan grafiknya. Jadi ini kan saya sebagai admin atau super user, jadi saya bisa mencentang ini apabila dia nggak bisa menambah, si master ini nggak bisa nambah barang. Saya centang di sini misalnya kita simpan. Nah ketika ini kan saya masih sebagai admin, ketika si master ini login, dia nggak bisa nambah barang di sini. Dan juga misalnya si master ini login, dia nggak bakal tampil hak aksesnya ini. Jadi fitur-fiturnya sesuai dengan apa yang ada di sini aja, kayak fitur untuk pelanggan, supplier, barcode, dan barang aja. Sisanya itu kita hide dari si front end-nya dengan menggunakan framework Vue tersebut. Nah, kita coba tes untuk transaksi dan laporannya juga. Di sini ada laporan untuk penjualan dan pembelian. Terus kita juga bisa ekspor laporan ini dalam bentuk ya sesuai dengan ini, PDF, CSV, Excel, atau copy langsung gitu ya, dalam bentuk HTML. Kalau untuk copy ini HTML. Jadi aplikasi ini sudah kita deploy juga, cuman emang masih ada beberapa bug untuk beberapa fitur karena ya masih berjalan juga untuk proyek penyempurnaannya. Nah, di sini saya ingin memperagakan atau memberi sebuah kayak source code-nya gitu dari apa yang sudah kita kerjakan di sini. Sebelumnya di sini saya menggunakan dengan metode client dan server, di mana metode tersebut saya menggunakan sebuah API. Apa sih ya API? Jadi API itu ketika kita membuat sebuah server, itu kita tinggal memberikan sebuah respon gitu ke si bagian front atau kliennya. Jadi di sini saya menggunakan framework dari PHP, yaitu
igniter yang dimana emang terlihatnya ya ini logiknya emang agak mudah sih untuk dimengerti juga. Beda sama Laravel mungkin agak lebih kompleks gitu ya. Ini masih agak ya simple gitu. Jadi contohnya kayak ada menambahkan ini untuk add ini, untuk itu add ini artinya menambahkan apa delete untuk apanya. Jadi ini intinya kayak sebuah controller gitu ya, dimana dari sini kita bisa memberikan respon untuk si front end-nya. Nah, untuk front end-nya saya menggunakan JavaScript, HTML, dan CSS serta menggunakan framework Vue. Cuman karena ada beberapa bug, jadi ya kayak contohnya di sini ada delete barang, ini kayak logiknya, dimana kita delete barang itu berdasarkan ID atau berdasarkan ID dia. Jadi kenapa di sini makanya delete kita itu ada di setiap actionnya di produk. Nah, ini kan ada dua nih, jadi ini ada update dan delete. Nah, tiap ID ini kita ada actionnya masing-masing gitu. Jadi kita bisa kayak delete serta update itu sesuai dengan ID-nya dia. Makanya setiap ini ada actionnya. Itu salah satu alasannya. Terus kemudian untuk hanya sekian. Ini untuk kayak ini tambahan aja sih, kayak fitur tambahan di sini ada kayak transaksi kasir dapur gitu. Di sini misal pilih meja gitu. Misalnya ada yang order di meja nomor 4. Jadi kita bisa tinggal submit aja dari produk-produk yang ada yang udah kita input di master. Kita bisa memesan meja sesuai dengan produk yang tersedia gitu. Misalnya kita mau milih sambal kriuk, ini tinggal klik-klik aja. Nah, di sini di tampilan sebelah kanannya, maka sudah ada kayak apa total belanjaan atau pesanan yang ingin pelanggan pesan gitu. Di sini 50.000 dengan nomor meja dengan nomor 4. Coba kita langsung cek bayar. Ini langsung keluar form untuk pembayarannya atau check out-nya gitu ya. Nah, misalnya kita langsung aja di sini 50.000 sesuai simpanan cetak. Kita langsung selesai. Nah, otomatis nanti bakal ke-update di meja 4 gitu. Sekian untuk penjelasan saya hasil untuk websitenya. Mungkin ada beberapa bug yang masih belum bisa terselesaikan atau juga ada beberapa yang masih belum selesai atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena pada intinya kita mengerjakan ini sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Jadi kita membuatnya yaitu membuat untuk inventory sebuah barang gitu. Jadi dari situ kita kembangkan lagi menjadi sebuah kayak toko gitu. Jadi kan sesuai. Nah, untuk kayak user, admin segala macam juga sudah ada di sini. Kita bisa menentukan kayak nama, alamat, terus tanggal lahir segala macam. Mungkin ada beberapa yang kayak pengajian karyawan kasirnya itu agak kurang mungkin ya kita
Untuk inventory dan transaksi serta penjualannya kita sudah melampirkan semuanya di sini gitu. Nah, untuk pembagian tugasnya di sini sudah saya buat juga untuk pembagian tugasnya. Jadi sebelumnya kita sama-sama bekerja dengan sama-sama. Jadi untuk satu tugas itu memiliki satu bagian itu memiliki 3 orang, yang dimana masing-masing sudah melakukan mengerjakan dengan semaksimal mungkin. Kita mungkin karena ada waktu yang mepet juga segala macam, mungkin agak kurang maksimal di situ. Jadi intinya terima kasih, sekian dari presentasi dari kelompok saya. Maaf apabila ada kayak kekurangan kata waktu. Untuk kedepannya mungkin bisa saya perbaiki lagi ya, mungkin untuk lanjutan gitu ya, karena kita juga udah. Jadi untuk kedepannya semoga bisa diperbaiki lagi untuk bug-bugnya segala macam. Dan untuk database-nya di sini kita sudah menggunakan database dari Oracle yang dimana sudah terkoneksi dengan baik gitu. Sekian presentasi dari kelompok kita, kelompok 2. Atas waktu dan kesempatannya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Riwit. Oke, terima kasih atas partisipasi presentasinya. Mungkin yang bisa sampaikan dari kelompok kami sekian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.